Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kembali kita bisa sama-sama hadir melanjutkan kajian kita di Kitab Riyadhus Shalihin. Kajiannya kajian ke-519 dan hadisnya nomor 382. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke hadis 383. Kita lihat sama-sama hadisnya. Ini hadis yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin, nomornya 382. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa an Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani. Dari Abu Idris al-Khawlani qala rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Qala, beliau menuturkan, dakhaltu masjida Dimashq, saya masuk ke masjid Damaskus. Saya masuk ke masjid Damaskus. Fa idza fatan barraqus sanaya. Ya, kemudian tidak lama berselang ada seorang pemuda. Ya, ada seorang pemuda yang barraqus sanaya. Barraq itu artinya mengkilat. As-sanaya itu artinya giginya. Di giginya mengkilat. Dan sanaya biasanya yang dimaksud adalah giginya gigi seri. Dimaksud giginya gigi seri, bukan gigi geraham. Kemudian wa idzan nasu ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, maksudnya mengerumuninya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berbeda pendapat tentang satu masalah, asnaduhu ilaihi, mereka akan menyerahkan atau mengembalikan, menyandarkan, asalnya begitu, menyandarkan ilaihi kepada orang tersebut, pada pemuda tersebut. Wasadaru an ra'yihi, dan mereka akan menjadikan pendapat orang tersebut sebagai rujukan, atau jemaah lainnya adalah akan meminta pendapat pemuda tersebut. Fasa'altu anhu, lalu saya tanya anhu, tentang pemuda tersebut. Siapa yang dimaksud pemuda tadi? Faqila, lalu dikatakan hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi pemuda yang dimaksud tadi adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Berarti Abu Idris al-Khawlani ini adalah seorang tabi'in. Maka kita bisa lihat juga di sini tidak disebutkan radhiyallahu anhu, tapi rahimahullah. Di doa yang dipanjatkan adalah rahimahullah, bukan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian falamma kana minal ghadi, maka ketika tiba keesokan harinya. Ghad itu artinya ghadan, ya, bahasa Arab artinya besok. Hajjartu, saya datang lebih awal. Artinya beliau mengatakan saya usahakan datang lebih awal, lebih pagi-pagi
Ternyata apa? Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Ternyata saya dapati beliau sudah lebih duluan. Saya dapati ternyata beliau lebih duluan juga sudah tiba di tempat tersebut. Maksudnya di mana? Di Masjid Damaskus. Supaya kita bisa membayangkan, Damaskus ini tempatnya di negeri Syam. Kemudian asalnya beliau ini dari Madinah. Jadi sudah bisa kebayang, beliau ini melakukan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam, dari Madinah ke Damaskus. Kalau menggunakan Google Maps sekarang, itu jaraknya bisa sampai 1000 km. Dengan alat transportasi di zaman itu, ya, dengan alat transportasi kendaraan maupun jalanannya, kan belum ada aspal, ya, belum ada jalanan yang kondisinya seperti sekarang ini, sebagus sekarang. Nah, kenapa sahabat kok bisa sampai jauh-jauh seperti itu? Itu kelebihannya sahabat. Sahabat itu apapun profesinya, baik yang jadi dai seperti Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat terkenal maupun sahabat yang lain yang sampai ke Turki, sampai ke Pakistan, sampai ke Cina, sampai ke Rusia. Mereka punya semangat yang sama, yaitu menyebarkan agama ini. Jadi profesinya macam-macam. Ada yang profesinya pedagang, tapi menyebarkan agama ini. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang menyebabkan agama ini tersebar kemana-mana, karena memang orang-orangnya bergerak semua, bergerak untuk menyebarkan. Sehingga kita bisa bayangkan kalau seandainya umat ini seperti generasi sahabat, kita yakin agama ini pasti tersebar lebih dahsyat dari yang kita saksikan saat ini. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin sekarang yang ngerti agama ya sudah di rumahnya, belajar, ikut pengajian, setelah selesai ya pulang ke rumah. Kalaupun diamalkan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak, bahkan ada yang tidak pernah menyampaikan kepada tetangganya, kanan kiri, depan belakang, atau tetangga yang sama-sama satu masjid. Ada yang nggak pernah cerita sama sekali. Ada yang nggak pernah cerita bahwa beliau aktif pengajian di tempat A misalnya. Itu nggak tahu. Jadi kemarin setelah Jumatan saya ngobrol dengan salah satu jamaah, terus beliau cerita, lalu sampaikan bahwa saya itu dengan Pak ini, lalu menyebutkan nama bapaknya, sama di kampus yang sama, satu kampus. Tapi saya itu baru tahu kalau beliau itu aktif di pengajian. Ya nggak cerita-cerita itu, nggak usah ngajak lah, cerita aja, nggak usah ngajak itu, ngajak ayo ikut pengajian enggak? Lalu cerita saja, cerita bahwa saya biasa punya ikut pengajian rutin, harinya, tempatnya, itu nggak pernah cerita. Jadi saya tuh baru tahu setelah sekian tahun, ternyata beliau sudah lama itu ikut pengajian. Nah, di kita sampai segitunya. Padahal bercerita ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, tapi saking lemahnya semangat untuk menyebarkan agama ini. Jangan ngajak, cerita saja enggak gitu. Padahal kata beliau, saya juga sebetulnya sudah lama kepingin juga, tapi karena kanan kiri kok kayaknya nggak merasa bahwa kanan kirinya nggak ada yang ikut pengajian di kantor, sama-sama dengan aktivitas kuliah, aktivitas kampus, dan rasanya tuh semuanya kok pada ikut pengajian. Ternyata diam-diam semua, ya nggak cerita gitu. Setelah sekian lama baru disampaikan bahwa ini ikut di pengajian X, dan itu sudah berjalan sekian tahun. Jadi bukan peserta yang baru ikut pengajian 1-2 bulan, ternyata sudah dalam hitungan tahun. Sudah 1-2 tahun saja kan sudah lama ya. Ini nggak cerita-cerita sama sekali. Ya, ini satu contoh bagaimana gambaran semangat itu hampir tidak ada sama sekali. Nah, kemudian tentu ini cuma salah satu contoh ya, dan kita tidak mengeneralisir juga. Cuma bedanya para sahabat semangatnya membuat mereka sampai menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan kalau sudah seperti itu, mereka akan mengorbankan macam-macam.
Artinya ngorbankan pekerjaan, ngorbankan mata pencaharian, ngorbankan ini itu karena pergi ke tempat yang jauh. Di zaman dulu kan nggak kebayang. Ini nanti di sana makan apa gitu nggak kebayang. Bentuk makanannya kan belum tentu kebayang gitu. Kita kan nggak bisa mengatakan kan sama-sama negara Arab. Oh, nggak bisa. Orang bisa jadi tahu bahwa ada negara namanya X misalnya. Tapi di zaman itu kan nggak seperti sekarang. Kita sekarang enak sekali ya. Mau pergi kemana pun kita sudah bisa tahu nama bandaranya apa, mata uangnya apa, kemudian bahasanya apa, dan seterusnya kita bisa tahu. Mereka datang ke tempat yang mereka nggak tahu. Para sahabat dulu ketika berangkat ke Rusia untuk menyebarkan agama ini, masuk tahu makanannya di Rusia apa? Kan nggak tahu makanannya. Terus cuacanya apa sama dengan di Arab itu atau sama dengan di Madinah dan di Mekah? Maksudnya sama, ada musim dingin, ada musim panas, atau ada musim yang berbeda seperti Indonesia? Ya mereka nggak tahu, belum bahasanya. Termasuk yang paling sulit dipahami, bagaimana sahabat itu semangat menyebarkan agama ini, bahasa itu gak jadi kendala. Kan ketika mereka berangkat ke wilayah Cina misalnya, atau ke wilayah Rusia, bahasanya beda. Komunikasinya pakai apa ini untuk menyebarkan agama ini? Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana semangat yang mereka miliki. Nah, kembali ke sini. Nah, ketika ketika tabi'in yang namanya Abu Idris Al-Khawlani masuk ke dalam Masjid Damaskus dan ingin masuk lebih awal, ternyata sahabat Mu'adz bin Jabal lebih awal lagi. Dan beliau mengatakan sabaqoni. Beliau sudah lebih duluan. Dan kemudian wajadtuhu yusalli, dan saya dapati beliau sahabat Mu'adz bin Jabal sedang sholat di waktu tersebut. Jadi ya bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat duha, jadi nggak perlu dipersoalkan jenis sholatnya apa. Lalu fantazartuhu, kemudian saya tunggu beliau hatta qada sholatahu, sampai akhirnya beliau menuntaskan sholatnya. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhihi, kemudian saya mendatangi beliau dari arah depan. Jadi wajah itu jadi bahasa Indonesia. Wajhihi itu artinya wajahnya, dari arah depannya. Jadi bahasa Indonesia wajah, maksudnya dari arah depan. Kemudian fasallamtu alaihi, kemudian saya memberi salam kepadanya. Ini termasuk adabnya. Termasuk adabnya adalah memberi salam. Itu dimulai dengan memberi salam. Kemudian termasuk adabnya juga kalau ketemu orang ya dari arah depan, bukan dari belakang. Bukan dari belakang, tapi dari depan. Sehingga orang yang mau ditemui itu tahu ini orangnya siapa. Terlihat dengan jelas di hadapannya. Kalau berada dari belakang, bisa terdengar suaranya. Dari samping bisa jadi wajahnya terlihat tapi nggak utuh. Karena yang terlihat cuma sebagian. Tapi kalau dari depan bisa terlihat bukan cuma wajahnya, tapi juga postur tubuhnya, gemuk, kurus, tinggi, pendek, dan seterusnya. Nah, kemudian summa qultu, kemudian saya katakan, ya kata Abu Idris Al-Khawlani, saya katakan, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka lillah, demi Allah sesungguhnya saya mencintai Anda karena Allah Ta'ala. Faqala, lalu kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya. Makanya di situ dilanjutkan di akhir dengan tanda tanya. Allahi, maksudnya apakah benar karena Allah? Faqultu, saya menjawab Allahi, benar karena Allah. Faqala, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, Allahi, apakah benar karena Allah? Faqultu, saya jawab Allahi, benar, itu semua karena Allah. Saya mencintai Anda karena Allah.
Setelah terjadi dialog ini, kemudian fa'akhadhani bihabwati ridai. Lalu beliau mengambil atau menarik bihabwati ridai, menarik ujung dari selendang saya. Kemudian fajabadani ilaihi, lalu beliau tarik, dan ditariknya supaya apa? Mendekat. Jadi jabada itu artinya narik, tapi nariknya kemudian ke arah dirinya supaya lebih dekat. Faqala, kemudian beliau mengatakan absyir. Absyir ini kalau dalam bahasa sehari-hari ini adalah ungkapan untuk menunjukkan, akar katanya ada kata basyara yubasyiru, beri kabar gembira. Jadi ini adalah ungkapan untuk menunjukkan kegembiraan. Jadi kalau kita sekarang misalnya bisa mengatakan bahwa ini gini yang bagus. Jadi artinya mengapresiasi dengan mengatakan ini bagus atau top, jempol. Nah, itu namanya penerjemahan dari kata absyir. Artinya untuk menunjukkan bahwa sikap Anda itu betul mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat Mu'adz bin Jabal, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti apa ini? Berarti ini hadis qudsi. Berarti hadis qudsi. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini disampaikan dan bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau bagian dari Al-Qur'an tentu dengan redaksi dengan menyebutkan ayat Al-Qur'annya. Nah, di sini tidak disebutkan. Nah, kemudian apa isinya? Ini isi hadis qudsinya. Nah, hadis qudsinya, potongan hadis qudsinya inilah yang populer. Dari sini, mulai dari wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat itu asalnya dari kata jatuh. Bisa juga katanya lalu kemudian menjadi bahasa wajib. Maksudnya bahwa mahabbati, cintaku, cintanya Allah Subhanahu wa taala itu akan jatuh, akan tercurah kepada al-mutahabbina, lil mutahabbina, untuk orang-orang yang saling mencintai, fiyya, karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta karena Allah. Wal mutajalisina, dan orang-orang yang saling bermajlis. Ya, saling bermajlis. Jadi artinya bisa satu majlis atau saling datang satu ke yang lainnya sehingga berada dalam satu majlis, dan itu termasuk di dalamnya seperti ini, pengajian yang datang, semuanya datang dalam rangka yang sama, tujuan yang sama, untuk berada dalam satu majlis. Majlis apa? Majlis ilmu. Ya, rapat ya. Bisa juga rapat ya, untuk membicarakan banyak kemaslahatan dan kebaikan. Nah, kemudian wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi. Kalau dalam bahasa Arab namanya ziarah. Saling berkunjung, saling mendatangi. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang istilah yang populer digunakan istilah silaturahim.
Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak digunakan istilah itu karena silaturahim itu digunakan untuk yang punya hubungan rahim. Kalau yang tidak punya hubungan rahim namanya ziarah. Ya, ziarah artinya saling berkunjung. Karena tidak punya hubungan rahim, maka apa yang digunakan? Saling berkunjung. Kalau silaturahmi itu beda ya? Sama. Nah, ini saling berkunjung. Kemudian wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling, kata bazala itu artinya saling membantu, saling berkorban untuk saudaranya, dan itu dilakukan fiyya karena Allah. Tolong menolong. Jadi di sini ada 4 yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, yang saling bermajlis karena Allah. Yang ketiga, saling berkunjung karena Allah. Yang keempat, saling membantu, saling tolong menolong karena Allah. Dan ini menjadi satu jaminan dari Allah SWT kepada 4 jenis manusia ini. Kemudian di sini disebutkan hadis sahih. Hadis sahih rawahu Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bi isnadihi as-sahih, dengan sanadnya yang sahih. Imam Malik itu adalah imam yang termasuk paling awal menyusun buku hadis sebelum Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari, karena beliau hidupnya di zaman sebelum Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari di tahun 200-an, kalau Imam Malik tahun 100-an. Jadi selisihnya lumayan jauh. Dan waktu itu ketika Imam Syafi'i hidup, tidak ada kitab hadis yang paling bagus, yang kualitas hadisnya terbaik, terseleksi selain Muwatta Imam Malik. Karena belum ada Sahih Bukhari. Maka muncullah ungkapan dari Imam Syafi'i, tidak ada satupun kitab hadis yang paling sahih di muka bumi ini selain Muwatta Imam Malik. Kenapa seperti itu? Karena memang Sahih Bukhari belum ada. Beliau menyampaikan pada zamannya, pada masanya. Ya, karena memang saat itu ketika kitab Muwatta Imam Malik sudah disusun, sudah jadi, sudah dibaca, diajarkan, dipelajari, Sahih Bukhari belum disusun, Imam Bukhari-nya belum lahir. Ya. Jadi wajar kalau kemudian orang yang nggak tahu sejarah bingung, loh, padahal kan kualitas Sahih Bukhari lebih, ya, ini beda zamannya. Sama seperti kalau kita mengatakan ini, misalnya saya mengatakan ini HP paling bagus sekarang. Ya, ngomongnya sekarang itu betul. Tapi 10 tahun kemudian ternyata ada yang lebih bagus lagi, ya nggak salah juga. Ya, cuma harus dipahami kapan pernyataan itu disampaikan. Imam Syafi'i itu kan generasinya masuk dalam generasi gurunya Imam Bukhari. Jadi sementara Imam Malik gurunya lagi. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari. Jadi ini kan dari generasi guru ke murid, ke murid, ke murid. Nah, inilah pentingnya kenapa orang tuh kalau belajar Islam juga perlu belajar sejarah, supaya bisa memahami kalau ada pernyataan ditempatkan pada tempatnya dan tidak dianggap bertentangan. Pernyataan Imam Syafi'i benar karena beliau menyampaikan pada zamannya, pada waktunya. Seandainya Imam Syafi'i melihat Sahih Bukhari, bisa jadi pernyataannya akan berbeda, akan berubah. Ya itu seandainya berada pada zaman yang berbeda. Tapi kita bukan berandai-andai, kita sekarang bicara apa yang sudah terjadi. Di hadapannya ada kitab. Sama seperti mungkin dulu kita juga ketika masih baru pertama belajar ngaji, terus lalu ketemu kitab, wah ini udah kitab paling bagus nih, top markotopnya. Udah gak ada buku yang lebih bagus daripada kitab ini. Ya dulu. Terus setelah itu belajar, lalu ternyata ketemu buku lagi yang lain.
ternyata belajar lagi, ketemu lagi dan begitu. Bukan hanya buku, guru juga begitu. Dulu kita punya guru ustadz kita yang rasanya udah paling hebat. Tapi ternyata ketemu lagi, oh ada lagi ternyata yang juga ilmunya lebih tinggi lagi dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kita disarankan untuk belajar itu tidak berhenti hanya pada satu buku dan tidak berhenti hanya pada satu guru. Dan belajarnya pun ya nggak berhenti, ya, sampai kapan? Ya sampai sebelum masuk liang lahat ini dia. Ya belajarnya nggak berhenti. Karena nanti akan ketemu hal-hal yang selama ini mungkin tidak kita ketahui. Nah, kemudian kita lihat di sini kandungan hadis di halaman berikutnya. Yang pertama, dianjurkan bagi seseorang untuk memberitahukan cintanya kepada orang yang dicintainya. Ini termasuk salah satu tuntunan dalam syariat. Dan ini kesimpulan ini bukan hanya disampaikan oleh ulama, ya, tapi didasarkan pada hadis. Kita lihat hadisnya di hadis nomor 383. Bisa kita langsung masuk ke hadis 383 karena ini berhubungan. Kita lihat di sini di hadis ke-383 Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan an Abi Karimata al-Miqdam ibni Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ahabbar rajulu akhahu, jika seseorang mencintai saudaranya, fal yukhbirhu, maka hendaklah dia memberitahukannya, annahu yuhibbuhu, bahwa dia mencintainya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya hadis hasan. Coba lihat kandungan hadisnya sama. Barang siapa mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya. Ini sama isinya dengan yang disampaikan sebelumnya. Jadi kembali ke kandungan hadis di halaman sebelumnya. Jadi ini dianjurkan. Hadisnya jelas. Nabi SAW menyatakan bahwa jika salah seorang di antara kalian atau jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahukan bahwa dia mencintainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa mendatangi seseorang yang tengah sibuk beribadah. Ini kembali ke hadis sebelumnya ya, kandungan hadis yang hadis 382. Tadi kita pindah karena isinya sama dengan hadis yang ada di 383. Sekarang nomor 2. Barang siapa mendatangi seseorang yang tengah sibuk beribadah, maka dianjurkan untuk tidak mengganggu ibadah yang sedang dilakukannya sampai dia selesai. Ini termasuk adabnya. Ada orang sedang sholat sunnah, ya biarkan. Bahkan kadang-kadang supaya tidak mengganggu itu apa? Bukan cuma sekedar nunggu, tapi posisinya jangan terlalu dekat. Kan beda rasanya ketika ada orang yang nunggu tapi lalu posisinya langsung duduk di sampingnya. Ya. Kan ya itu itu ganggu. Yang bersangkutan merasa, oh ini kayaknya ditungguin nih. Kan beda rasanya dengan kalau yang nunggu di belakang dan posisinya bisa jadi nggak diketahui. Ya seperti yang lainnya, artinya di masjid ada yang duduk, ada yang zikir, ada yang sholat. Saya juga tak sholat lah sambil nunggu, kan bisa begitu. Tapi posisinya tidak berada pada posisi persis di sampingnya, samping kanan, samping kiri, sehingga yang bersangkutan nggak merasa sedang ditunggu. Karena di sini bentuk gangguannya bukan diganggu sholat, tapi suasananya. Ketika sedang sholat, tapi ada orang di sampingnya yang nunggu, kan perasaannya kayaknya sedang nunggu. Saya tak percepat sedikit supaya nggak terlalu lama nunggunya. Nah, dan kisah seperti ini bukan 1-2 kali. Salah satu kisah yang sangat fenomenal adalah kisahnya Imam Muhammad bin Al-Munkadir.
yang ketika itu sholat di Masjid Nabawi, ada orang nunggu mau ketemu di belakang dan nggak berani mendekat supaya tidak mengganggu. Ditunggu sholat 2 rakaat, salam. Ternyata masih berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi, salam. Tunggu lagi, sholat lagi 2 rakaat, salam. Itu ibadah Isya ya. Ternyata 100 rakaat sampai jelang subuh. Ya. Hah? Ini salat sunnah. Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir. Jadi ditungguin. Dan ditungguin kok belum selesai dan maksudnya bagus untuk supaya tidak mengganggu. Tapi dari situ kemudian jadi dapat pelajaran lain. Ini lihat apa dekatnya dengan ulama itu kan, nunggu aja dapat ilmu gitu. Hadis apa riwayat itu menjadi salah satu dasar yang disebutkan oleh para ulama, dan akhirnya kemudian semua mazhab tanpa kecuali 4 mazhab yang kita kenal, tidak ada satupun yang berpendapat bahwa sholat malam itu dibatasi dengan jumlah. Karena apa? Perilaku sahabat, perilaku tabi'in yang sholat malam dengan jumlah rakaat yang beragam menunjukkan bahwa itu tidak dibatasi dengan jumlah. Kalau seandainya dibatasi dengan jumlah, tentu ini pelanggaran. Ini melanggar. Kalau seandainya jumlahnya dibatasi, misalnya dibatasi jumlahnya hanya boleh misalnya 20 rakaat. Ini kan jelas keliru. Ini lebih dari 20. Dan bukan hanya beliau, Imam Ahmad juga. Jadi sahabat-sahabat termasuk Imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab itu kan semuanya tanpa kecuali. Imam 4 mazhab itu semuanya pernah sholat yang mulai ba'da Isya sampai dengan subuh. Ada yang diriwayatkan sholat subuh dengan wudhunya Isya. Sholat subuh dengan wudhunya Isya. Nggak batal juga. Ya. Nggak tidur. Iya. Sholat. Terus ada yang sholatnya jumlah rokaatnya nggak banyak, tapi bacanya panjang sekali, berdirinya lama, dan ada yang jumlah rokaatnya banyak, berdirinya pendek-pendek. Tapi hasilnya sama-sama nyampe subuh. Ya. Maka kemudian para ulama menunjukkan bahwa itu juga contoh keragaman yang memungkinkan kita lakukan. Kita bisa saja sholat rokaatnya 2, dasarnya apa? Sholatul laili masna. Hadisnya kan begitu. Sholat malam itu 2. Fa idza khasyiya ahadukum subha falyutir biwahidah. Kalau salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka witir 1 rakaat. Terus berapa jadinya? Ada yang mungkin nggak ngitung. Kan susah ngitungnya. Ini udah 86 atau 88. Kan susah gitu ngitungnya. Ini pokoknya 2. Dan kalau sudah 2 begitu kan, mungkin kita juga kalau mempraktekkan bisa jadi lupa tadi. Nanti 2 itu sudah berapa? Karena 2 dan itu berulang misalnya sampai 18 kali. Sampai 23 kali, sampai 38 kali. Kan susah ngitungnya. Ya sudah pokoknya 2. Terus kalau sudah jelang subuh, witir 1 rakaat. Ya. Salatnya berapa? Pokoknya ya begitu, salatnya banyak. Nah, ini caranya. Jadi jangan mengganggu. Jadi kalau kita mendatangi seseorang dan kita yang berkepentingan, saya ada keperluan mau menemui beliau, maka apa yang dilakukan? Kalau tahu beliau sedang ibadah, jangan diganggu. Nah, ibadahnya dalam bentuk apa? Ya macam-macam. Salah satunya adalah sholat. Kadang-kadang biasanya kita mengukur kira-kira ini sudah bisa merapat atau mendekat nggak ya? Misalnya sedang baca Quran, kita tunggu dulu. Bisa jadi yang bersangkutan sedang baca Quran dan nanti setelah berjalan beberapa menit mungkin sudah mulai mau istirahat. Nah, begitu istirahat kita mendekat. Nah, ini termasuk adab. Ya, adab kalau bertemu dengan seseorang. Berikutnya, barang siapa yang bermaksud menemui seseorang karena suatu kebutuhan, maka hendaklah dia mendatangi dari arah mukanya sehingga tidak mengagetkannya.
sehingga tidak mengagetkannya. Jadi termasuk adab dalam Islam itu kalau mendatangi seseorang bukan mengagetkan. Termasuk anak-anak juga perlu diajari. Jadi perbuatan mengagetkan, tarwi' itu termasuk yang dilarang dalam agama kita. Jadi seneng ngerjain orang. Ya, pas lagi lewat begini, terus sembunyi di sebelah, di balik tembok, pas begitu. Wah, ini begitu temannya kaget itu ya gembira. Gitu. Nah, ini termasuk yang tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibenarkan kebiasaan seperti ini. Maka termasuk juga apa namanya kalau ngeprank. Apa? Iya, bikin kaget itu untuk gurauan. Yang kadang-kadang muncul di tayangan televisi ngerjain orang, bikin kaget, ya. Itu tidak dibenarkan. Ya, just for lah. Ya. Jadi ini orangnya kan bisa jadi kaget dan kagetnya tadi bagi yang lain menggembirakan, menyenangkan, tapi bergembira di atas penderitaan orang. Oh, itu macam-macam bisa. Akibatnya bisa macam-macam. Dan itu kan mungkin kita nggak langsung mengatakan, tapi kan nggak apa-apa itu. Ya, orang jantungan begitu kan nggak langsung jadi, kan? Nggak langsung jantung geblak itu kan nggak langsung begitu. Tapi kan kalau berkali-kali, nah, maka termasuk adabnya adalah berusaha untuk tidak mengagetkan. Kan bisa dari belakang langsung, wah. Artinya dari belakang datang terus kemudian mengagetkan kan bisa. Nah, atau kemudian dengan cara-cara yang lain. Tapi enggak, ini adabnya. Apalagi ketemu poin berikutnya. Apalagi kalau kita ketemu orang yang kita hormati. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita hormati, adabnya adalah ketemunya dari depan, bukan dari samping. Jadi dari depan supaya apa? Supaya orang bisa lihat kita yang mau datang ini, orang bisa lihat. Artinya melihat dari atas ke bawah, siapa kita bisa terlihat dengan jelas. Ini kalau kita mau bertemu dengan seseorang. Berikutnya, manusia harus memiliki seorang berilmu yang mengarahkan mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya mereka merujuk dan kepada fatwanya mereka bersandar. Nah, ini berkaitan dengan rujukan. Rujukan. Jadi poin ini menjelaskan bahwa kita ini masing-masing perlu punya rujukan. Rujukan kita siapa? Tentu yang dimaksud di sini dalam bidang agama. Sayangnya kalau dalam hal-hal selain agama kadang-kadang kita punya rujukan, tapi dalam agama kita nggak punya rujukan. Contohnya misalnya, saya punya dokter pribadi, nah, itu bagus. Tapi ada nggak ustadz pribadi? Kalau misalnya orang mengatakan saya punya dokter keluarga, itu bagus. Tapi ada nggak ustadz keluarga? Jadi artinya keluarga kami kalau punya masalah, kami konsultasi pada beliau. Nah, itu yang dimaksudkan rujukan tadi. Nah, bentuk dan istilahnya macam-macam lah. Ya, intinya punya rujukan. Dan sekarang ini, poin ini menjadi sangat penting ketika kita berada di era digital. Media sosial bertebaran di mana-mana, membuat orang semakin bingung. Karena apa? Karena begitu mendengar, ada yang mengatakan ini boleh. Tapi kata Ustaz ini nggak boleh. Terus ikut siapa? Kalau nggak punya rujukan kita bingung. Kita tahu masalah itu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita punya rujukan akan membuat kita lebih punya pijakan. Lebih punya pijakan karena apa? Karena ada beberapa masalah itu yang memang sudah pasti ada perbedaan pendapat. Tapi caranya milih pendapat yang kira-kira paling layak untuk jadi rujukan, paling pas untuk dijadikan panduan yang mana? Gak semua kita bisa memilih pendapat yang pas. Karena dalilnya, karena kaidahnya, karena berhadapan dengan masalah lain yang bertentangan, lalu pilihan yang mana? Nah, intinya kita perlu punya rujukan.
rujukan dalam beragam. Yang di sini disebutkan yang bisa mengarahkan kita pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang kepadanya kita merujuk dan kepada fatwanya kita bersandar. Artinya boleh dijadikan rujukan. Karena apa? Sudah pasti, saya berani mengatakan pasti, bahwa kita tidak akan mampu memilih pendapat-pendapat fikih dan kita pilih sendiri. Makanya kita akan dapati orang yang tidak punya ustadz rujukan pasti terombang-ambing. Saya jamin. Pasti terombang-ambing. Karena apa? Karena dia awam. Dia tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar qawaid fikihiyah, tidak pernah belajar dawabit fikihiyah, tidak menguasai masalah-masalah fikih. Terus ketika ketemu masalah fikih, terus kemudian viral di media sosial, lalu ikutnya siapa? Ikut yang viral. Kan bahaya. Kalau ikut yang viral kan bisa tambah gak karuan. Karena yang viral belum tentu benar kan? Betul ada yang viral dan ternyata benar, tapi ada yang viral tapi nggak benar. Terus kita rujuknya kemana? Nah di sini pentingnya kita punya rujukan. Nah kalau punya rujukan itu cara milihnya gimana? Kriterianya dua. Kriteria memilih ustadz yang dijadikan rujukan. Pertama, kita siqah, kita percaya agamanya. Dan yang kedua, kita percaya ilmunya. Kita percaya agamanya itu karena apa? Karena yang bersangkutan akidahnya tidak menyimpang. Ibadahnya tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak ada tuntunan. Akhlaknya juga terjaga. Itu jadi rujukan karena apa? Karena dinnya, agamanya. Artinya agama itu terwujud dalam perilaku. Kan susah kalau kita mau punya rujukan tapi mulutnya nggak terjaga. Tapi kan beliau ustadz, gimana kita mau mengatakan, mau bilang ustadz, mau kiai, mau apa saja, salah satu cara untuk mengukur agamanya lisannya. Karena apa? Karena semua orang yang pernah belajar Riyadhus Shalihin, ya kalau ini karena kita sedang belajar Riyadhus Shalihin dan pernah ketemu bab yang berhubungan dengan menjaga lisan, pasti akan takut pada hari kiamat dengan semua ucapan yang terlontar dari mulutnya. Karena dimintai pertanggungjawaban. Penggemarnya banyak. Ya, penggemarnya banyak. Followernya juga banyak. Subscribernya banyak. Viewernya banyak. Likersnya banyak. Nah, itu kan sekarang dunianya begitu. Tapi apakah jadikan rujukan? Ada yang sama sekali tidak bisa jadikan rujukan. Tapi kalau penggemarnya banyak ya. Apalagi kita hidup di zaman kondisi umatnya memang sangat mudah terombang-ambing. Ya, sekarang sebanyak-banyaknya follower ustadz masih kalah sama followernya artis. Ustadz yang paling banyak followernya berapa? Kan kalah sama beberapa artis. Nah itu, wah ya, nah itu tengah-tengah ya. Nah, pertanyaannya itu jadi kerujukan? Kan nggak bisa. Jadi yang barusan disampaikan apa itu yang jadikan rujukan? Karena memang followernya banyak, subscribernya banyak, viewernya banyak, likersnya banyak, enggak juga. Maksudnya yang banyak ngasih jempol itu banyak deh. Banyak kita kenal ada orang-orang yang ilmunya luas, mendalam, tapi kalau dilihat akunnya cuma sedikit, subscribernya sedikit, followernya sedikit, yang ngasih jempol sedikit sekali. Tapi berkualitas. Bahkan ada yang nggak punya akun, itu lebih parah lagi. Nggak punya akun sama sekali. Jadi artinya nol kan gitu. Dari sisi media sosial. Tapi apakah beliau tidak bisa jadikan rujukan dari sisi ilmu? Oh enggak. Ini dua hal yang berbeda. Ini cuma masalah di media sosial eksis atau tidak eksis. Karena ada yang kondisinya seperti itu. Dan ada yang kebetulan posisinya di tengah-tengah tadi. Tapi intinya bagi kita banyak sedikit itu tidak jadikan ukuran bahwa kalau followernya banyak berarti ini yang benar. Kalau yang followernya sedikit berarti
nggak bener ini, nggak bisa begitu. Ukurannya bukan karena banyak dan sedikitnya, apalagi ada cara untuk supaya menambah follower, gitu kan? Kalau di YouTuber kan begitu. Bagi YouTuber tuh ada cara supaya menambah subscriber, itu kan ada caranya, ada jurusnya. Itu masalah bener nggak bener itu urusan lain ya. Itu nanti bukan urusan benar dan tidak benar. Nah itu berkaitan dengan rujukan. Jadi masing-masing kita usahakan punya rujukan supaya nanti kita tidak terombang-ambing. Dan ini masalahnya sekali lagi menyangkut masalah-masalah agama yang jadi kebutuhan kita. Dan kalau tidak punya rujukan sama sekali, pasti kita akan terombang-ambing karena bingung. Dan kalau kita buka di internet, pilihannya bisa banyak. Pilihannya bisa banyak. Ya nggak usah banyak kita milih yang masalah-masalah fikih. Sekarang salam aja, kan ada yang salamnya ternyata salamnya Yahudi kan? Itu kan membingungkan itu. Loh, kok begini? Ayo kita waktu itu ketika awal nonton tuh bayangkan ini paling assalamualaikum. Ternyata salamnya dengan salam yang lain ini. Banyak nggak itu penontonnya? Banyak nggak pengikutnya? Banyak nggak? Nah kalau bicara banyak. Nah orang bisa sampai pada posisi bingung karena hal-hal yang sangat mendasar dalam agama saja itu sampai tidak jelas. Dan herannya setelah itu kemudian muncul ada video berikutnya, pemahaman yang selama ini sudah diketahui seperti buyar semua dan bingung ketika mendengar saya mazhabnya Bung Karno. Terus lalu tanya lagi, ada mazhabnya ini? Kita heran aja, padahal dari dulu belajar ke mana pelajaran yang selama dipelajari kok tiba-tiba hilang semua deh. Kan mazhab yang kita kenal berapa? Iya, itu yang selama ini kita ketahui. Dan Bung Karno pun kan tidak pernah mendeklarasikan punya mazhab kan gitu. Terus kan kok bisa kemudian orang sampai bayangnya sampai mendengar video seperti itu jadi bingung, itu kan berarti saking parahnya kondisinya sampai hanya mendengar ungkapan seperti itu bingung. Ya, bagi orang yang belajar dan ilmunya kokoh tentu kan akan sangat dengan mudah mendudukkan hal itu karena memang nggak mungkin ya. Sekarang ini di zaman sekarang, dan ini bukan cuma satu, di Timur Tengah juga ada. Ada seorang imam, ya, imam sholat di salah satu masjid di Timur Tengah, di salah satu tayangan televisi dia diwawancara dan kemudian ditanya apa yang menjadi impian yang belum tercapai. Jawabnya, saya ingin mendirikan mazhab baru. Mazhab fikih. Langsung diserang habis-habisan. Mazhab apa gitu? Jangan tuh ngerti fikih, ngerti apa gitu. Itu padahal beliau bukan orang yang awam sekali gitu. Tapi ditertawakan ya. Karena untuk membangun mazhab fikih itu susahnya luar biasa. Bayangkan orang sekelas Imam Nawawi aja nggak bikin mazhab baru. Imam Nawawi itu pinternya kayak apa deh? Ya, Imam Nawawi itu. Artinya kalau orang baca biografinya Imam Nawawi kan cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa. Tapi yang nggak bikin mazhab baru. Kalau layak, sangat layak. Kalau bicara layak, tapi beliau tahu diri. Maka beliau tidak bikin mazhab baru, beliau ngikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Karena memang kepakarannya Imam Syafi'i sulit ditandingi. Sama juga dengan Imam Malik. Seperti yang kita ceritakan dulu di bulan Syawal, bagaimana Imam Malik ya, punya kekuatan hafalan yang di zaman sekarang sulit ditemui tandingannya. Beliau datang ke rumah gurunya Imam Zuhri pada hari Id, terus kemudian datang sampai di rumahnya, terus menyampaikan saya datang mau belajar hadis, minta hadis. Lalu kemudian kata Imam Zuhri, ya kalau gitu silakan keluarkan catatannya. Imam Zuhri bacakan, Imam Malik catat. Setelah nyatat 40 hadis, kata Imam Zuhri, sudah cukup itu dulu, silakan dihafal, dipelajari dulu, nanti tambah lagi.
Jawabnya Imam Malik, saya sudah hafal. Yang barusan ditulis sudah langsung hafal. Itu 40 dan selalu dites dan betul langsung diambil buku catatannya, terus dibacakan, beliau bacakan 40 hadis dan lengkap utuh, tidak keliru sama sekali. Sekarang kalau bukunya ibu-ibu diambil, dikumpulkan, coba dicek lagi dengan materi yang kita pelajari. Kita cuma belajar 2 hadis loh. Ya. Itu kalau suruh membacakan bisa nggak karuan. Cuma 2 hadis. Kalau perlu hadis yang paling pendek, hadis 383. Tolong bacakan hadis 383 yang tadi kita sudah sebutkan. Kalau perlu kita persingkat lagi, kita perpendek lagi pertanyaannya, siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis 383 tanpa membuka catatan? Siapa ya tadi? Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karimah, itu yang sudah pernah menghafal mungkin bisa. Tapi kalau baru pertama kali, masa tiba-tiba langsung ujian begini nih, ya, langsung diuji. Nah, ada orang-orang, dan itu bukan cuma persoalan kekuatan hafalan, tapi juga kedalaman ilmu, pemahaman, analisa, dan banyak hal yang lain. Tapi intinya perlunya ada rujukan. Nah, itu dan yang terakhir mengucapkan salam sebelum berbicara. Jadi ini termasuk tuntunannya. Jadi pada saat ketemu dimulai dengan Assalamualaikum untuk menemui saudaranya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.